terima kasih buat tim worship leader yang luar biasa. Dan hari ini saya akan melanjutkan seperti dalam tema yang ke gembala kita, Pak Daniel memberikan bahwa kita berjalan dalam terang, ya, menyatakan terang Tuhan, ya. Biasa gitu, kalau terang itu ya selalu kelihatan kalau di dalam gelap, betul ya. Jadi kalau saudara taruh lilin di sini, nothing happen. Ya, tetapi kalau di dalam ya di Melbourne jarang mati lampu, di Indonesia sering mati lampu, lilin kecil itu sangat signifikan pengaruhnya. Dan kita akan belajar dalam Matius 9, kita buka bersama-sama Matius 9 ayat 35 sampai 38. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, kalau diizinkan saya mau kasih bahwa temanya adalah tentang misi Tuhan. Ya, mission God gitu ya, misinya Tuhan. Inilah hatinya Tuhan. Ya, bahwa hati Tuhan itu selalu didorong dengan belas kasihan. Ya, ini kita harus tahu kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus tahu isi hati Tuhan. Dan di ayat ini dikatakan bahwa Yesus di ayat 36 dikatakan dia melihat orang banyak lalu tergeraklah dengan belas kasihan. Ya, karena apa? Karena seperti mereka tuh lelah dan terlantar. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dilihat Yesus. Ya. Yang dilihat Yesus ketika melihat orang banyak itu adalah mereka yang jauh dari Tuhan dan mereka tuh berdosa. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Ya, enggak seperti dalam Matius 14 ayat 15, ya saudara bisa buka di rumah, dikatakan gini. Bahwa ketika murid-murid melihat orang banyak, Tuhan murid-murid nyuruh Yesus bilang, Yesus suruh orang banyak ini pergi. Kenapa? Karena mereka ini belum makan. Tetapi Tuhan Yesus jawabnya apa? No, aku melihat mereka itu justru aku tergerak dengan belas kasihan dan kamu harus memberi makan. Nah, pertanyaannya apa sih itu belas kasihan? Kalau dikatakan dalam Merriam-Webster membedakan sedikit antara compassion dengan empathy. Ya, empathy itu menuju kepada respon kepedulian terhadap kesusahan orang lain. Wah, kayaknya kita peduli. Tetapi compassion bukan hanya kita peduli dengan orang lain, tetapi kita berusaha untuk menolong orang itu untuk keluar dari masalah. Nah, itu bedanya. Ya, kita ya mostly banyak kan kita empati kalau lihat, aduh kasihan ya. Tetapi compassion bukan hanya belas kasihan turun, tetapi juga gimana kita nolong dia. Gimana kita angkat dia dari kesusahan. Itu compassion. Ya. Apa yang Yesus lihat, next slide. Apa yang Yesus lihat ketika melihat orang banyak itu, ya, dia tergerak dengan belas kasihan. Next. Bahwa waktu Yesus melihat bahwa Yesus melihat bahwa mereka lepas dari Tuhan. Kenapa lelah? Karena dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di sini banyak anak-anak muda. Dosa itu mengikat kita, dosa itu membelenggu kita sehingga kita tuh lelah. Kayaknya berulang kali, aduh Tuhan. Ya, ada lagu jadul ya. Ada mungkin yang tahu nih yang lahirnya mungkin 70-an ke saya gitu, ya, yang berulang kali aku mencoba gitu. Ya berulang kali mencoba akhirnya jatuh terus. Dan itu lelah. Dan banyak anak-anak muda give up. Aduh, udahlah, udah enggak agama-agamaan, ke Kristen enggak, udah perlulah. Biasa aja deh. Karena bored, itu bosan, udah rasanya kayak gitu. Ini bahaya nih. Ya. Dan Tuhan melihat itu, mereka itu seperti yang harus diselamatkan. Ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan bahwa Tuhan memiliki compassion dan compassion itu terdiri dari 3 ingredients ya, kayak roti, ada tepung, air segala macam gitu ya. Compassion dari Yesus juga ada 3 ya. Yang pertama melihat
merasakan dan pergi. Nah, kita lihat satu-satu. Waktu Tuhan melihat tuh penuaian. Ya, apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat penuaian bahwa dikatakan tidak semua orang masuk dalam kerajaan surga. That's true. That's true. Saudara boleh berarguing, tetapi firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16 itu jelas ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya, kalau orang nggak percaya nggak akan selamat. That's it. Tapi dia ke gereja tidak menjamin keselamatan. Tapi dia baca firman Tuhan juga tidak menjamin keselamatan. Karena banyak orang di luar sana lebih baca firman Tuhan lebih daripada saudara dan saya. Dia meneliti untuk apa? Menjatuhkan. Dia meneliti untuk apa? Untuk berarguing. Tetapi enggak ada. Dan Tuhan hanya perlu Tuhan melihat ketika seperti ini. Dan next slide. Bahwa ketika dilihat tidak semua orang akan selamat. Nah, Tuhan melihat seperti itu. Jadi saudara tidak ada jaminan kalau saudara, tapi kan aku begini, enggak ada berarguing. Matius 7 nanti berlaku. Tuhan, aku udah melakukan mujizat, menyembuhkan orang. Nah, enggak ada. Aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena hatinya enggak terbuka untuk kebenaran. Injil itu. Nah, kalau Injil itu ada, kita melihat seperti Yesus melihat. Kita harus belajar melihat seperti Yesus lihat, merasakan apa Yesus rasakan, melakukan apa yang Yesus lakukan. That's the purpose di kita hidup ini, di bumi ini. Tetapi banyak kali ketika kita melihat, wah biarin aja itu bukan tugas saya. Ya, di situ dikatakan kita tidak akan bisa menuai kalau sampai kita terjun ke dalam ladang itu. Nah, Tuhan juga melihat di ayat 37 katakan gini, maka kepada muridnya tuain memang banyak tapi pekerja sedikit. Coba lihat, gimana cari penuai? Di mana? Bukan di luar, tapi di gereja. Coba colek kanan kiri, kamu penuai loh, kamu penuai. Ingetin, ayo. Jangan lihat ke depan, lihat kanan kiri, kamu penuai, katakan, kamu penuai. Saya bukan petani kok, ngapain nuai? No, kamu penuai, ngomong dulu. Ya, karena sudah ngomong belum? Ada yang kaku. Oh, ini apaan sih? Saudara, kenapa? Cari penuai itu bukan di luar, di dalam. Saudara yang percaya anak Tuhan, yang menjadi orang Kristen, kalian semuanya penuai. Harvest bukan karena itu tugasnya pendeta, itu tugasnya ketua kul, itu tugasnya ketua departemen, full time, hamba-hamba Tuhan. No. Tuhan bilang kita ini penuai. Katakan sama-sama penuai. Amin. Ya, kenapa? Karena kita sering lupa bahwa kita penuai. Tuhan cari nggak ada yang lain. Dan saya senang bahwa Tuhan tidak mencari yang capable. Tapi Tuhan cari yang available. Karena kita terlalu sibuk, apalagi anak muda. Sorry ya, nggak bisa doa, nggak bisa melayani, terlalu sibuk. Tugas ini, percayalah kalau dikasih alasan nggak bisa menang deh. Selalu pasti ada alasan. Ya, nggak ada prioritas. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu sibuk ya oke, aku bisa cari yang lain. Ya, Tuhan bilang gini, kalau kamu gak bisa memuji Tuhan, aku suruh batu juga bisa memuji Tuhan. Wow, derajat kita jadi kalah. Ya, kalau kita gak menyampaikan firman Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain. Dan kita udah kehilangan momen. Ya, ikut Tuhan itu bukan by knowledge aja, tetapi experience. Kita harus alami. Saudara, saya percaya di sini semuanya mengalami keselamatan. Ya, kalau belum selamat nanti kita sama-sama doakan. Ya, tetapi pertanyaannya, cukupkah kita udah diselamatkan? Terus what for? What next? Kekristenan itu harus bergerak. Kekristenan itu bukannya vakum. Oke, yang penting udah aku percaya mati masuk surga. Oh enggak. Tetapi harus bergerak maju. Iman kita harus terus berjalan. Enggak bisa stuck. Kalau stuck there's something wrong. Saudara boleh lama menjadi anak Tuhan, bahkan lahir juga udah anak Tuhan karena orang tua orang Kristen. Tapi tidak menjamin itu kita bisa bertumbuh. Usia itu boleh berlanjut, tapi belum menunjukkan kedewasaan. Karena itu jangan-jangan seperti murid-murid ketika ngelihat orang banyak datang yang gak kenal. Kalau misalnya mereka habis orangnya congkak, sombong, belagu, ya itu biasa karena itu orang dunia. Kalau misalnya kita berbuat baik kepada yang berbuat baik, apa faedahnya? Semua orang juga lakukan gitu.
Kalau kamu berbuat baik sama aku bisa lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu buat jahat, aku bisa lebih jahat daripada kamu. Itu dunia ngajarin kayak gitu. Dan kita termakan. Ya udahlah, itu bukan tugas aku. Nah Tuhan mau kita miliki compassion. Kita melihat jiwa-jiwa itu yang haus. Kenapa Tuhan cari yang satu dan meninggalkan yang 99? Mungkin gereja sekarang, gak apa-apa satu hilang. Masih ada 99, masih banyak. Bukan gereja sini maksudnya ya, mungkin di sana, di luar, di Indonesia lah gitu. Karena masih banyak, di Kul, masih banyak membernya ada 20, hilang satu gak apa-apa. Tuhan enggak lakukan itu. Tuhan justru tinggalin yang 99, dia cari yang satu. Kenapa? Karena satu itu berharga di mata Tuhan. Mungkin bagi kita, gak apa-apa lah, memang dia orang yang mau menjauh. No, Tuhan kejar, Tuhan tangkep, Tuhan angkat yang satu itu. Bayangkan di dalam firman Tuhan katakan ketika yang satu ketemu. Apa yang Tuhan lakukan? Buat pesta pora. Bukan foya-foya. Tapi yang hilang telah kembali. Dan seringkali kebalikan. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau yang satu datang. 99 mau terima gak? Ini pertanyaannya. Seringkali. Kayaknya gak matching deh. Gak cocok nih di grup ini. Nggak bisa langsung ngomong sama ketua kulnya. Nggak cocok, dia orangnya masih begini, begitu, nggak cocok sama kita. Kita di orang lurus, kita orang lempeng, dia belok-belok. Justru yang 99 seringkali nentang yang satu ketika masuk. Di sini sih nggak ada, saya lihat wajah-wajahnya. Orang berdosa harus kumpulin masuk sini. Disinilah kumpulan orang-orang berdosa. Tuhan selalu senang dengan orang berdosa. Bukannya agree dengan orang dosanya, tapi justru Tuhan makan dengan bukan orang Farisi. Bukan orang penuh, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tahu itu berdosa. Dikatakan Tuhan datang bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Kita melayani itu untuk orang-orang yang sakit. Bukan berarti di kul semuanya sakit, bukan. Tetapi kita perlu punya passion untuk cari orang sakit masukin ke situ supaya sembuh. Bukan kebalikan, masuk sini malah kepahitan. Waduh gawat. Orangnya kayak gitu tuh. Udah. Orang bilang bocengli gitu ya. Waduh parah, gak enak deh. Kenapa kamu gak gereja lagi? Orangnya gitu, masa saya begitu aja dicuekin gitu. Waduh ya, kalau ada ya bertobat. Tuhan enggak, Tuhan cari yang satu, tinggal yang 99. Kita sementara puas dengan yang 99, kita biarin aja satu mati ya, biarin aja, tinggalin, masih ada 99. Matilah satu lagi, ada masih 98, masih banyak. No, Tuhan enggak. Punya compassion, Tuhan cari. Ya, ketua-ketua kul ada di sini, cari. Ya, kalau nggak ada ya cari yang di luar sana. Masukin ke dalam. Ya, jangan udah puas dengan kulnya sendiri. Itu kan bukan tugas aku udah terlalu banyak, udah terlalu sibuk kerjaan. Kalau mau sibuk mana saudara sama Tuhan Yesus, lebih sibuk Tuhan Yesus lah. Ya, semasa dunia ini dia sampai makan lepas, lupa makan, lupa minum air karena Injil terus diberitakan. Nah itu melihat ya. Jadi saudara sekali lagi kita ini semuanya laborer. Artinya para penuai. Jangan denial. Enggak, saya enggak. Ya sudah. Ya, kalau saudara bilang, saya enggak bukan penuai. Saudara ya sudah. Tuhan mau jadikan saudara penuai. Ya, saudara kalau udah dapat terang, so what gitu. Terang buat apa? Main-mainan dengan terang. Enggak, terang itu nyata ketika dalam gelap. Kalau terang dengan terang, nggak usah bersaksi kalau ketika kita ada di gereja. No need. Ya, orang gereja semuanya saya lihat sini, ya, pokoknya di bawah setingkat malaikat lah. Udah, ngapain lagi bersaksi? Tapi ketika di kampus, ketika di tenaga, di kerjaan, di tempat meeting, tempat bekerja, itu banyak jiwa-jiwa, ya. Gak usah jauh-jauh ini, South Bible Market tuh banyak lihat jiwa-jiwa. Lihat merenung gak jauh dari situ. Kalau Yesus ada di situ, apa yang Yesus lakukan? Mereka ketawa-tawa, mereka bercanda-bercanda, mereka gak tahu binasa. Mereka pelan tapi pasti menuju ke binasa. Dan kita yang sudah selamat, EGP, emang gue pikirin. Enggak, Tuhan gak punya hati kayak gitu. Tuhan patient, Tuhan punya compassion. Karena itu kita pertama ingredientnya melihat. Yang kedua, feel. Ya. Nah, Tuhan panggil untuk kita punya hati yang punya burden dan broken untuk jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita belum punya hati yang seperti itu, berarti kita belum miliki compassion. Serius.
Saudara, compassion cuma feeling. Ya gak feeling. No. Ini feel benar-benar rasakan. Kenapa? Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan gini. Sebab iman besar kita yang punya Yesus ini bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya dia merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Sebaliknya sama dengan kita. Lihat, Tuhan bilang, Ibrani jelas, sama dengan kita, ia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Beda dengan kita, dicobai, kita jatuh dalam dosa. Itu aja bedanya. Tetapi pencobanya sama. Apa yang saudara rasakan, Yesus rasakan. Jadi makanya Tuhan bilang, aku merasakan seperti ini. Murid-murid gak merasakan seperti Tuhan Yesus rasakan. Kenapa? Karena murid-murid sama seperti saudara dan saya pikirannya. Tuhan, udah gak ada urusannya. Ini kok suruh pergi aja. No. Justru kamu yang harus beri makan. Justru kamu yang harus masuk. Justru kamu harus bawa mereka masuk, dikasih makan, dipakaikan. Ya, ingat ya, anak yang terhilang, dibuat pesta, disambut dengan meriah. Itu yang harus kamu kerjakan. Bukannya malah singkirkan. Kalau bisa singkirkan setiap yang ragi-ragi. Waduh, lama-lama kita jadi ahli-ahli Farisi. Yang anti dengan orang-orang berdosa. Justru orang-orang berdosa itu harus dipanggil, duduk bareng, dia jadi orang benar. Itu tugas kita. Yesus merasakan seperti saudara rasakan. Jadi gak ada reason lagi, oh enggak, aku gak merasakan kok. Oh enggak, itu ya karena ada something wrong dalam hidup kita. Ya, saudara, ini gambaran feeling gini, rasa gini. Di sini ada ya pasti yang kerjanya chef. Ada yang dekat-dekat, kalau chef biasanya kan dekat kitchen, dekat api. Siapa? Ya itu sudah angkat tangan ya. Willius itu dekat api. Saya percaya kalau saudara yang gak pernah deket kitchen, deket api. Itu kalau deket aja panasnya, aduh panas banget. Tapi karena saya percaya waktu awal-awal juga gitu. Tapi lama-lama ya biasa nasi goreng begini masaknya, aduh panas tuh takut ciprat gitu. Tapi lama-lama bertahun-tahun lama-lama deket. Jadi udah biasa dengan api. Familiar. Nah ini penyakit bahaya buat orang Kristen. Terlalu familiar sehingga gak rasa apa-apa. Kenapa gak rasa apa-apa? Ya cuek aja. Biarin aja. Binasa ya binasa. Enggak cuek aja. Lama-lama familiar. Ini orang-orang Kristen lama-lama familiar. Datang duduk hari Minggu. Ibadah selesai makan bareng. Fellowship. That's it. Itu tugas orang Kristen. Gak ada nginjil-nginjil. Gak ada. Gak ada kamusnya, sorry ya terlalu sibuk. Nah, familiar. Ya orang di dapur masak lama-lama familiar. Dan enggak, kalau kita orang aduh panas banget. Tapi orang hebat loh dia. Bukan hebat, karena terbiasa. Akhirnya dekat. Nah orang Kristen udah terjebak dengan seperti ini. Sehingga ketika melihat jiwa-jiwa gak ada rasa lagi. Udah gak ada rasa. Wah ini bahaya. Ini sangat bahaya. Kenapa? Saudara, sooner or later ketika masalah datang itu masalah, wah kita langsung cari Tuhan, wah. Sementara kita udah tahu, udah ada jaminan 100% kita akan selamat. Sementara mereka ketika kesusahan datang, mereka binasa. Itu mereka menjerit, kenapa gak ada yang beritakan Injil kepadaku. Apalagi kalau ada sanak family yang masih belum kenal Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Jangan biarin aja binasa. Ya, saya puji Tuhan dilahirkan bukan karena background Kristen. Ya, tadi pagi juga saya bilang ya keluarga saya ini setiap setahun 2 kali ke Gunung Kawi. Kalau orang Jakarta tahu tuh Gunung Kawi itu bukan gunung yang bukan menikmati. Gunung Kawi adalah gunung di mana orang mau cari sesajen, mau cari itu. Dan satu kali cici saya pernah beli ayam hitam dari mata, bulu, kaki, telapak, sekukunya semua hitam. Itu harganya saya masih ingat 5 juta. Masa saya SMP tahun berapa itu 80-an. Itu 5 juta mahal sekali. Tapi dilakukan apa? Udah dapat ayam hitam, udah susah carinya. Suruh lepas perempatan sini jam 12 malam. Aduh harusnya ayam kan dipotong. Enak tuh dimakan. Ini disuruh lepas biarin aja. Namanya buang sial. Terus cari burung yang 12 warna pelangi. Waduh mahalnya minta ampun. Terus sama lakukan juga di tengah perempatan jalan lepasin.
Biar burung bebek udah mahal, terus dilepasin. Jadi saya waktu itu masih kecil masih ikut, lucu ya warna-warni, mahal itu, mahal sekali. Parit kayak apa-apa gitu jenis burungnya. Saya bilang, wah ketika saya kenal Tuhan, waduh saya ada 8 saudara. Saya paling bontot, kenal Tuhan, wah langsung waktu SMP kelas 2 beritakan Injil, wah ditempeleng terus, gak apa-apa. Oh Cici Koko harus bertobat, bertobat apaan? Pak, gak apa-apa. Nangis-nangis juga, ya gak apa-apa. Ya, saya berdoa buat keluarga, ya sebentar sih 19 sampai 20 tahun. Ya, akhirnya mereka bisa kenal Tuhan dan aku bersyukur. Satu kali yang terakhir adalah papa saya. Papa saya sampai saya udah gini, udah saya serahkan papa saya lah. Yang lain selamat nggak apa-apa, papa saya nggak selamat. Oke, anyway, 8 banding 1 nggak apa-apa, masih banyak yang selamat. Enggak, Tuhan enggak. Karena waktu saya memberitakan Injil sama papa saya, bilang, dia marah, dia ngambil, kalau orang Jakarta tahu celurit ya. Dia tahu celurit nomor 1, dia taruh di leher saya. Tarik gitu. Terus saya ngomong, saya punya keberanian, saya gak takut. Saya bilang, Pak, kalau aku mati, aku masuk surga. Tapi kalau papa mati, papa masuk neraka. Wah, tambah marah lah orang tua digituin kan. Saya namanya juga gak tahu, wah ditarik. Untung saya ya berhikmat, saya gak lawan. Kalau gak gelini kepala saya, jadi saya mundur lah. Walaupun berdarah-darah tapi dia nangis. Saat itu dia nangis ya karena dalam mabuk ya gitu. Dia nangis terus ya udah aku doain dia. Ya, karena papa saya itu waktu satu anak remaja di sini ya kalau SMP kayak lagi next gen di ibadah nih, tiba-tiba pas saya di depan gereja teriak. Wah, panggil nama saya, langsung ibadah lagi nyanyi, soraklah, silence. Pendetanya ngomong gini, Gunawan, kamu lebih baik pulang. Nanti daripada gereja dibakar sama papa kamu. Pulang. Saya langsung disuruh gitu. Waduh, sampai di rumah udah pastilah saudara. Wah, kemoceng sampai pecah-pecah. Apapun dipukulin deh pokoknya. Tapi saya bersyukur. Papa saya masih akhirnya terima Tuhan. Dan waktu dia bertobat, dia bawa jiwa lagi. Dia bilang gini, karena gini. Kalau orang brengsek kayak gini aja bisa bertobat. Aku kan brengsek tapi gak brengsek seperti dia. Aku mau bertobat. Benar, dia bertobat cara Tuhan. Dia bawa 2 jiwa. Langsung cici saya punya suami pada ikut. Aku juga mau dibaptis. Kalau orang kayak gini aja bisa bertobat, masa saya gak bisa bertobat. Akhirnya dia bawa jiwa. Akhirnya terima Tuhan. Walaupun sekarang udah dipanggil Tuhan dan saya senang. Tapi Tuhan ingat. Tuhan perjuangkan. Ada sanak family yang belum Tuhan tolong. Saya puas. Saya satisfied. Hidupnya detik-detik terakhir terima Tuhan. Sudah ada keselamatan. Wah, puji Tuhan. Ya, itu sanak family, tapi teman-teman juga banyak. Ya, yang belum kenal Tuhan banyak. Betapa sedihnya kita. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita punya perasaan yang seperti Yesus rasakan. Dan yang ketiga adalah do, ya, atau evangelize. Karena nggak cukup kita hanya berdoa. Nggak cukup kita hanya cuman peduli, tetapi kita harus pergi. Ayat 35 dikatakan gini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya Yesus pergi teach, preach, and heal. Artinya waktu teaching, artinya memberi instruction. Memang tidak semua orang menjadi guru, saya setuju. Enggak semua, jadi jangan menjadi, saya mau jadi guru, enggak bisa. Tapi preaching itu wajib. Kenapa? Preaching dalam bahasa Greeknya ada evangelion. Evangelion itu adalah memberitakan kabar baik. Saya percaya di sini banyak anak-anak muda. Kalau ada makanan enak, kafe enak, pasti di-broadkan. Di sini kafenya enak dipoto. Langsung ditanya, di mana? Ada diskon enggak? Ini lebih cepat daripada iklan. Nah, sama seperti saudara gebrot makanan enak pesta apapun itu, sama seperti waktu memberitakan Injil. Itu sama. Karenanya memberitakan kabar baik. Tapi masalahnya kita suka males, kita sungkan media kita pakai untuk beritakan kabar baik. Kenapa? Karena kita pakai media itu untuk ya itu hal-hal yang ini enak makanannya bagus gini-gini, enggak. Nah itu evangelion itu sama, simple. Memberitakan kabar baik, tapi betapa sulitnya kita memberitakan kabar baik. Kecuali kalau kita memberitakan makanan enak itu lebih cepat. Di situ enak tuh diskon lagi, di sini enak tuh diskon lagi. Ya, satu kali saya mau ajak ada hamba Tuhan, ini kafe yang enak mana? Langsung anak muda. Di sini Kak,
enak nih tempatnya, ini bagus nih, di sini dikasih tahu, detail jelas, waduh murah lagi dan oke, waduh oke, saya bawa hamba Tuhan ke situ, oh sini enak kata anak-anak muda di sini, cepet. Nah kenapa waktu memberitakan Injil sama seperti itu kok sulit? Karena kita merasa it's not my job, bukan tugasku. Tugasku datang memuji Tuhan, menyembah, beri persembahan, terima berkat, pulang. Itu bukan tugasku. Ngapain peduli? Itu bukan tugasku. Jadi tugas siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tugas saudara. Saudara dipanggil menjadi orang Kristen, itu tugas saudara. Dan punya compassion. Dan jangan sampai seperti Lukas 10 ya. Waktu orang Yahudi jatuh, terus orang imam lewat dari seberang jalan. Imam Lewi lewat dari seberang jalan. Hanya orang Samaria yang datang, angkat dia, siram dia dengan anggur, dengan itu supaya sembuh ya sementara, terus dibawa ke hotel, dibayar semuanya. Justru musuhnya yang lakukan itu. Nah Tuhan bilang, sekarang mana sesamamu itu? Ya, itu. Nah sering kali kita, nggak mau. Dia kan maaf ya, dia bukan orang Chinese, dia bukan orang Batak, dia bukan orang Manado, dia bukan orang Ambon. Jadi nggak satu ras dengan aku, males aku. Nggak usah gitu, satu ras aja suka kita males, apalagi itu kan cuma alasan. Paulus selalu memberitakan Injil kepada semua ras, semua bahasa. Dia beritakan Injil, dia nggak pandang bulu. Nah kalau saudara masih pandang bulu berarti ya saudara rasakan, saudara nggak ada compassion. Saudara cuma datang rutinitas. Nah nanti akan jadi namanya ya udah istilah orang Jakarta tuh kapalan, udah biasa. Datang ibadah, nothing, bla bla. Tapi di sini kosong. Kosong, kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Tugas kita itu nggak boleh kosong, itu harus terus beritakan Injil, terus beritakan Injil. Saudara dapat pengetahuan firman Tuhan, saudara lakukan. Saudara kalau makan terus ya firman Tuhan, ya bukan kolesterol, pasti jadi gemuk firman Tuhan. Terus yang adanya selalu berdebat. Enggak, firman Tuhan katakan gini, pertanyaan simple. Kamu lakukan enggak? Iya, pilih-pilih kayak menu. Hari ini menunya beef. Oke, aku lakukan yang ini. Yang ini beef, chicken enggak, aku enggak suka. Ya udah, enggak bisa. Sudah itu komplit. Kalau saudara dipanggil diselamatkan, ya dipisahkan untuk jadi ini, terus Tuhan bilang utus di tengah-tengah domba, bukan di tengah-tengah serigala. Makanya di tengah-tengah serigala itulah jadinya benar. Kok bisa? Ya bisa. Dimakan enggak? Karena dombanya dikelilingi malaikat. Serigala nggak berani contoh, tapi justru serigala bisa gak jadi domba? Ya karena ngelihat dombanya itu jadi terang ketika di dalam gelap. Nah satu kali ada hamba Tuhan juga kan manusia, stres dia. Dia pergi ke pantai, mau liburan rencana ternyata badai. Badai di laut. Jadi akhirnya dia gak bisa keluar, dia cuma merenung, ya ilah mau liburan. Angin, badai gitu. Akhirnya udah pagi-pagi jam 6, setengah 7 gitu dia keluar. Dia lihat, setelah badai kan banyak itu. Dia lihat itu namanya starfish, tahu ya starfish ya. Pada mati kan ke bawah ombak semuanya. Dia lihat, tapi ada anak kecil. Anak kecil lagi korek-korek starfish gitu. Terus dia bilang, nak kamu ngapain? Dia lagi korek-korek starfish. Biarin aja, udah mati, udah banyak yang mati. Anak kecil ini cuek aja, dia korek-korek. Terus ada, dia ambil, terus ditaruh di laut. Terus bergerak-gerak lagi gitu ya. Nah setelah bergerak, udah. Terus dia bilang gini anak kecil, ya gak apa-apa memang jemaah yang mati. Setidaknya saya melakukan satu untuk di antara yang mati ini, satu yang masih survive aku mau taruh ke laut. Tiba-tiba langsung Tuhan ngomong, loh ini negur hamba Tuhan ini. Kamu lihat banyak yang mati binasa ya gak apa-apa. Tapi anak ini, dia korek-korek satu. Walaupun cuma satu dari antara starfish yang lain. Satu. Dia punya hati langsung ditegur sama Tuhan. Kamu ngeliat yang banyak yang mau mati, maksudnya orang-orang binasa, kamu cuek aja. Tapi anak ini korek-korek untuk coba menyelamatkan, taruh di laut lagi. Kembali ke habitatnya. Sementara kita aman-aman, soraklah, haleluya, wah senang-senang. Tapi waktu di luar sana, amin. Kenapa? Kok gak bunyi suaranya? Takut. Nanti sangka fanatik, doa sampai bunyi-bunyi, apa ini. Kayak gitu aja udah takut, apalagi kita beritakan Injil.
Ya, selalu kayak gitu. Itu akan terbiasa dan terus akan sampai kapanpun akan terus seperti itu. Makanya Tuhan mau kita yang menggerakkan Tuhan untuk mengajar, memberitakan Injil dan doa. Healing itu bicara dengan doa. Pernah gak kita doain orang sakit? Oh, saya gak mau, takut gak sembuh. Emang kamu dokter? Emang kamu siapa? Kamu tuh cuman saluran. Ya hanya tumpang tangan, Tuhan sembuhkan dalam Yesus. Sembuh gak sembuh itu bukan urusan saudara dan saya. Tapi saudara pernah gak berdoa untuk orang sakit? Pernah, dari jauh, dari telepon, iya bagus. Harus terus, ya. Karena mujizat itu akan terjadi ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Ya, saya percaya kalau ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan bekerja bersama-sama. Bahkan di ayat 38 dikatakan ya, Tuhan mengajar kita untuk berdoa buat para pekerja. Ya, ini kita para pekerja. Tuhan mau, bukan berarti kita kurang pekerja, enggak. Tuhan mau yang ada di gereja itu menjadi pekerja di ladang Tuhan. Itu doanya. Karena orang udah males, orang udah sungkan, orang udah Tuhan, aku hidup aja susah. Aku aja lagi cari kerja, aku aja lagi struggle dengan hidup, dengan pacar, dengan keluarga. Aduh, apalagi beritakan Injil. Wah, saudara berarti hanya cuma melihat lingkungan kecil. Nah, karena itu kita perlu minta namanya compassion. Aplikasinya adalah kita perlu compassion. Ya, next. Nah, bagaimana kita minta compassion? Tidak ada cara lain, kita kenal dia lebih dalam dan kita berdoa. Dan kita mengasihi. Di dalam Filipi 3 ayat 7 katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus, bukan karena kita. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri melainkan mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wow, ini yang luar biasa. Paulus lakukan bukan berarti kita semuanya, oh yaudah saya nggak mau kerja lagi, no, bukan itu. Tetapi yang Paulus maksud adalah dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saudara perlu makan? Yes. Saudara perlu buat beli ini beli itu? Yes. Ya. Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu banget. Kalian butuh apa? Tuhan tahu banget. Ya. Makanya dia menjawab semua kebutuhanmu. Ya. Di sini ada kekurangan sehari nggak makan 1 hari atau nggak makan 2 hari gitu. Ada lapor di BIC. Nanti BIC akan kirim beras. Oke? Tapi nggak ada, semuanya pasti ada. Tapi kenapa kita sungkan? Kenapa kita malu? Karena itu bukan utama buat hidup kita. Karena purpose kita masih muda, belajar, bisnis, jadi kaya raya, mati masuk surga. Kan keinginannya kayak gitu. Tak dulu. Saudara ketika saudara udah sukses, belum tentu saudara ingat Tuhan. Saudara kalau dari Tuhan berkati dengan berlimpah, jadi miliarder, ya belum tentu juga datang ke gereja. Apalagi ke persekutuan doa, sorry ya bisnisku sibuk banget. Aku udah gak bisa pegang ini pegang itu, sorry. Akhirnya pelan tapi pasti hilang dari peredaran. Dan itu banyak kali seperti itu. Alasannya apa? Sibuk. Ya Tuhan ya sudah. Ya kalau misalnya seperti itu sibuk ya sudah. Nah yang pertama itu kita perlu makin dekat. Cintai Tuhan gampang, simple. If you love me, do my command. That's it. Ya jadi kalau cowok nih buat yang wanita itu, bilang, cowok I love you tapi gak pernah teks, gak pernah telepon, gak pernah traktir makan, gak pernah jemput, gak pernah itu. Pertanyaan itu, pernah gak dia cinta? Cuman ngomong doang, tapi gak ada action. Berarti NATO. Nah Tuhan simple aja. Saudara boleh ngakui, Tuhan tapi aku mengasihi Tuhan. Oke, prove it. Dengan apa? Saudara lakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Itu aja, simple, tapi it's hard. Kenapa? Karena kita punya ego, karena kita punya agenda sendiri, karena kita punya willing sendiri. Kita mau lakukan ini, kita mau ini, mau itu. Ya, itu masalahnya. Yang kedua, yang important, yaitu kita perlu Roh Kudus. We need Holy Spirit.
Dikatakan di Amsal, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya mau stop di sini. Kuasa itu adalah kuasa dinamo yang arti ledakan yang kuat. Untuk apa? Menjadi saksi. Karena bersaksi itu perlu kekuatan, perlu keberanian. Apalagi sama stranger. Harusnya lebih mudah sih stranger, karena apapun nggak kenal. Tapi sama saudara paling susah. Wah, sama koko cici, aduh udah ada bokam guan, udah males deh. Ya biasanya kayak gitu, udah males aja. Ada puhau. Wah, kita udah mau give up. Itu biasa justru sama orang lain kita bisa. Karena ya GP biarin aja. Ya selalu saya kalau kesempatan kalau naik pesawat, Tuhan kirim jiwa. Di sebelah mau cowok mau cewek, where are you going? Gini. Kemarin saya antar istri saya di bandara depan, ngomong-ngomong orang Thailand. Dia mau liburan ke Vietnam bla bla. Langsung sementara ngantri panjang, ngomong kenal bla 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 bla, masuk mulai Injil pelan-pelan. Habis itu juga nggak kenal di mana, itu terserah. Yang penting, ya dia senyum-senyum aja, dia orang Thai. Yang penting Injil diberitakan. Terima nggak terima bukan urusan aku. Banyak momen yang indah yang bisa kita beritakan. Ya, tapi jangan bertobat ya, kalau enggak kamu mati, kamu nggak bisa. Saya nggak bisa, nanti ditempeleng. Caranya simple. Where are you going? Gini. Aku ke Xiamen satu kali. Tuhan tolong, saya nggak tahu bahasa Cina. Saya mau tugas ke Xiamen. Ya, tiba-tiba di depan 3 row ini orang Indonesia. Semuanya orang Tepekong. Gitu, aku baik kok gini. Dia nganterin saya ke sini. Orang-orang ini. Aku bilang, aku boleh minta nomor telepon, terus kontak. Sambil udah sampai di hotel dianterin, bayangin dianterin nih. Nggak kenal sama sekali. Dia student di Cime atau Syata aku lupa. Dia nganterin, terus dibilang beritakan Injil. Saya bilang, boleh gak aku berdoa buat kamu? Boleh, supaya sukses sekolah. Tapi aku berdoa buat Kristen ya. Tuhan, aku buka hatinya terbuka untuk Injil. Aku lagi berdoa, dia terima aja. Ngomongnya amin aja, amin. Ya udah, semuanya seperti itu. Jadi ada kesempatan banyak kali. Dan Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Ini yang perlu kita ingat. Udah Samaria, udah sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, satu kali ada keluarga muda. Imam musik boleh, udah datang langsung naik aja ke depan. Satu kali dia keluarga besar, ditanya, kakak kamu, misalnya kakak perempuan, kamu mau jadi apa nanti udah dewasa? Mau jadi dokter. Terus ditanya adiknya yang cowok, kamu jadi insinyur. Yang terakhir ditanya, kamu jadi apa? Tiba-tiba merenung, aku mau jadi orang terkaya di dunia. Terus dia bilang gini, tapi tiba-tiba ada omongan gini, tapi ketika kamu mati, emang kamu bawa kekayaannya? Enggak. Dia tiba-tiba nangis. Dia nangis terus dia bilang, aku mau sesuatu yang internal. Aku yang kekal, berimpact kepada kekekalan. Dan anak muda itu bernama Reinhard Bonnke. Saudara, next slide. Reinhard Bonnke adalah salah satu preacher yang aku bangga-banggakan. Maksudnya bukan my idol, tetapi saya respect dan hormat. Ya, dia pelayan ke Afrika. Dari Jerman, dia pelayan ke Afrika. Dia beritakan Injil. Dikatakan salvation only found in Jesus. And Jesus must be preached. Yang diberitakan Yesus, yes. Tetapi yang diberitakan bukan hanya Yesus. Tapi ada kuasa yang tadi. Karena dia terima kuasa. Nah ini bagus nih. Saya mengencourage, coba cari, baca. Ya. Are we flammable or fireproof? Salah satunya adalah ketika kita sudah denial kuasa Roh Kudus. Nolak berarti kita fireproof. Nothing happen. Kita cuman ngomong, nothing happen. Gak ada kuasanya. Saudara kalau ngomong banyak, orasi bagus, tapi gak ada kuasanya. Tapi dia kalau ngomong, Roh Kudus tolong, dia ngomong. Satu kali di interviewnya saya lihat, dia tanya, Pastor Reinhard Bonnke, how you maintain the fire in you and you still burning until 80, waktu itu dia umur 80 sampai sekarang. Terus ditanya dengan simpel gini, I think you ask the wrong question. The question is, dia bilang kata kita, I'm never maintain God's fire, but Holy Spirit maintain fire in me. He the one to maintain, not me. Wah, langsung terbang. Yes, kita seringkali bagaimana sih jaga itu, enggak ada.
Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang membuat kita terus on fire. Yang saya lakukan, dia bilang, hanya baca firman dan cintain Tuhan lebih lagi. Day by day. That's it. Yang maintain siapa? Holy Spirit. Sehingga waktu dia berbicara, bukannya 10-20. 1 million, 5 million. Terima Tuhan. Karena apa? Ada kuasa. Mujizat terjadi. Wah, kalau baca buku Reinhard Bonnke, wah mujizat terjadi. Ya, suatu kali dia bilang di Afrika, suruh panggil orang buta berdiri. Orang buta berdiri. Terus dia dengar, kamu nanti kalau doain orang buta gak melek, malu kamu. Oh enggak, dia bilang, oh I don't care. Tuh yang buta Tuhan jamah. Tiba-tiba menjerit, I can see. Dari jutaan orang itu. Yang gak ada mata, tiba-tiba ada matanya. Bayangkan saudara. Bukan buta yang terus ada mata, gak ada mata, tiba-tiba Tuhan munculin mata itu. Itu bukunya ditulis, wah kuasa siapa yang bekerja? Roh Kudus, bukan dia. Dia hanya terus baca firman Tuhan, dia terus berdoa, dia terus mendekat sama Tuhan. Apinya terus menyala-nyala. Dan slide terakhir. Ya, slide terakhir, paling terakhir. Next ada, ini. Ini saya dapat dari berapa September yang lalu, 2024. Di Brazil, itu tulisan Brazil. Saudara, selama 6 bulan, 14.000 orang dibaptis. Itu bukannya lagi riot ya, bukan lagi perang itu. Itu di sungai Amazon lagi dibaptis. 14.000 selama 6 bulan. Saya hitung itu kalau berarti seminggu berapa? 500-an orang setiap minggu dibaptis. Sekarang tuh Brazil anak-anak muda, ini bukan orang-orang tua, anak-anak muda, passionate. Brazil terkenal orang agama Katolik. Tetapi ketika lawatan Tuhan bekerja, wah 14.000 setiap minggu 500 orang bertobat. Kemarin Pak Dhani bilang, wah kalau saya 300.000 setiap minggu, kalau itu gak bisa kerja lagi baptis orang terus. Ini setiap minggu 500 orang lebih dibaptis. Dia bilang target 30.000 tahun ini. Ini udah tiga berapa bulan lagi. Saya belum update lagi. Ini update sampai new semuanya. Gereja penuh dengan anak-anak muda. Sementara di Eropa penuh dengan apa? Orang-orang tua yang udah tinggal masanya. Anak-anak muda kemana? Udah nggak nyentuh lagi ke Kristenan. Di Australia sama. Kalau saudara nggak on fire, maksudnya nggak terus deket sama Tuhan dan minta Roh Kudus lawatan, saudara akan bablas anginnya. Hilang. Soon or later akan tergiring dengan budaya, dengan culture, dengan situasi yang ada. Makanya kita perlu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu yang membuat kita terus on fire. Petrus sebelumnya nyangkal. Tapi ketika dia dibaptis Roh Kudus, dia merasakan kuasa Roh Kudus. Saya nggak bilang, harus bahasa roh, enggak. Tetapi dibaptis kuasa Roh Kudus, dia punya keberanian. Mulutnya nggak tahan kalau nggak beritakan Injil. Kita biasa nggak tahan kalau nggak gosip. Tapi tuh dia nggak tahan kalau kayaknya mulutnya Injil Yesus pengen ngomong tuh. Nah itu. Ya, banyak di sini kan nggak tahan tuh kalau nggak ngomongin orang. Nah sekarang diubah pikiran dan hatinya. Nggak tahan kalau nggak beritakan Injil. Apapun Yesus. Kayak lu fanatik banget Yesus. Oke nggak apa-apa. Yesus aja Yesus terus. Jangan stop. Amin. Dan itu kuasa Roh Kudus. Dan saya undang worship leader, para singer. Saudara, saat ini kalau saudara merindukan compassion dari Tuhan, minta. Biar Roh Kudus jamah dan sentuh hatimu. Dan Tuhan akan kasih compassionnya seperti Yesus. Sehingga kita melihat apa yang dia lihat. Merasakan apa yang dia rasakan. Melakukan apa yang dia lakukan. Itu panggilan kita. Kita ini penuai. Amin. Katakan kanan kiri, kamu itu penuai. Saya juga penuai. Ayo, supaya diingetin. Saudara tuh bukan spektator gitu, artinya yang suka dulu ayo semangat. Bukan, saudara tuh pemain. Ya, jangan jadi Kristen yang jadi cuman sorak-sorak aja di luar. Oh ya, kamu bisa. Di waktu di dalam nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Oh, kamu harus terjun. Ya, satu pujian ini biarlah kita itu membuat kita boleh menyala-nyala untuk melayani Tuhan lebih lagi. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami
berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alam. Saya undang bagian berdiri bersama-sama naikkan pujian ini. Biar belas kasihan-Mu, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasihan-Mu Bapa. Yes Lord, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus, yes Lord, api kemuliaan membakar hati kami Tuhan. Oh yes Lord, hati yang rindu untuk melayani, sampai seluruh keluarga kami ya Tuhan. sampai seluruh keluargaku, Sampai seluruh keluargaku. sampai Yes Lord, keluargaku dipenuhi. dipenuhi Amin Tuhan, amin, haleluya. api Haleluya. kemuliaan. Oh, sekali lagi belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya Lord Jesus. Biar belas kasihan-Mu Amin Tuhan. Bapa Turun Tuhan belas kasihan-Mu buat umat-Mu penuhi hati, yang memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. curahkan Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Yes Lord. api kemuliaan-Mu, Membakar hati kami Tuhan. bakar hati yang rindu Untuk melayani-Mu. untuk melayani, Sampai seluruh keluargaku Tuhan. Yes Lord. Oh ya Rabaya Bashika. Sampai seluruh keluargaku Tuhan. Yes Lord. Ya Labora Labara. Yes. Amin, amin Tuhan. Yes. dipenuhi Haleluya Lord Jesus. api kemuliaan. Kali lagi sampai seluruh keluargaku ya Tuhan. Ora Labaya Rada Baba. Sekira Labara. Sampai seluruh Amin. keluargaku, sampai seluruh keluargaku dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dipenuhi
dipenuhi